Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakilkan oleh Tano Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Pada awal video telah dijelaskan bahwasanya pada akhir tahun 1944, Jepang dalam Perang Asia makin terdesak. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan serta menyampaikan pidato pada tanggal 7 September, yakni memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah menyampaikan janji tersebut, tepatnya pada tanggal 29 April tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat, di mana terdapat 2 kali sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Pada sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, yang mana terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pemikirannya, yakni tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin, tokoh yang kedua adalah Supomo, dan tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Yang pada akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tersampaikanlah pidato tentang lahirnya dasar negara Indonesia, yakni Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Meskipun begitu, selama sidang pertama BPUPKI berlangsung, masih belum disepakati mengenai dasar negara Indonesia. Maka dari itu dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Ir Soekarno yang bertujuan untuk membahas rancangan dasar negara yang diambil melalui hasil dari sidang pertama berlangsung. Nantinya rumusan dasar negara tersebut akan dimasukkan ke dalam rumusan Piagam Jakarta. Kemudian sidang kedua BPUPKI diselenggarakan. Hasil dari sidang kedua BPUPKI yakni berupa laporan pembahasan yang terdiri dari 3 permasalahan pokok dalam proses perancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Ir Soekarno. Berikut hasil resmi dari sidang BPUPKI yang kedua. Yang pertama yakni pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua pembukaan UUD, dan yang ketiga batang tubuh UUD. Berakhirnya sidang BPUPKI yang kedua mengakhiri juga tugas dari BPUPKI yang nantinya akan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke guys, jadi kita di sini mau wawancarai orang di sekitar sini. Tapi tentang apa nih wawancaranya? yang pastinya tentang Pancasila dan BPUPKI dong. Oke, mari kita Gas. Halo Mas, maaf mau mengganggu waktunya sebentar ya. Boleh dikenalin namanya siapa? Ya, nama saya Vincent. Oke, mau nanya nih, Masnya tahu nggak nama Jepang dari BPUPKI? Dokuritsu Junbi Kosakai. Oke, makasih Mas. Oke, selamat pagi Mas. Maaf ganggu waktunya ya. Dengan Mas siapa? Zikri. Oke, Mas Zikri. Mas, aku mau nanya nih. Masnya tahu nggak siapa ketua BPUPKI? Dr. Rajiman Widjodiningrat. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Halo Kak, maaf ganggu waktunya ya. Namanya siapa nih? Rani Cahya. Oke, aku mau nanya, kakaknya tahu nggak tanggal berapa setiap peringatan Pancasila? Oh, setahu aku sih 1 Juni ya. Oke, makasih Kak. Halo, selamat pagi Mas. Dengan siapa? Dengan Faris. Oke, Mas Faris, aku mau nanya nih. Mas tahu nggak siapa tokoh perumus Pancasila? Siapa aja? Tokoh perumus Pancasila itu Muhammad Yamin, Supomo, sama Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih Mas. Oke guys, berdasarkan wawancara kemarin kita dapat analisa sosial bahwa masyarakat masih mengetahui tentang sejarah lahirnya Pancasila, tokoh perumus Pancasila, BPUPKI. Nah, berdasarkan hasil dari tanya jawab yang telah kami lakukan pada kesempatan sebelumnya, terdapat beberapa poin yang dapat kami analisis. Di antaranya yang pertama, masyarakat
terutama yang telah kami lakukan wawancara, dirasa masih cukup paham dan mengerti tentang sejarah dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua, keberadaan Pancasila di tengah perkembangan zaman dan teknologi saat ini tidak membuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Meskipun demikian, masyarakat harus tetap menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di